Dalam jemaat kasih Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Allah kita pada pagi hari ini. Atas kasih-Nya, atas anugerah-Nya, kita masih boleh diberi kehidupan, kita masih boleh bernafas pada pagi hari ini. Dan biarlah pada pagi hari ini, di waktu yang indah ini, di waktu yang luar biasa ini, kita boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang telah terjadi di dalam setiap kehidupan kita, Allah selalu bersama-sama dengan kita. Biarlah pujian pada pagi hari ini akan terus menolong kita untuk kita dapat lebih bersyukur kepada Allah kita, untuk kita dapat lebih berterima kasih atas setiap anugerah yang boleh Tuhan nyatakan kepada kita. Ini hidup kami Tuhan. Ajar kami bersyukur, ajar kami boleh berterima kasih kepada Tuhan. Karena kami tahu siapa Engkau. Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa, Allah yang terus menyertai kami, Allah yang terus memelihara atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilanmu Tuhan di dalam hidupku. Yesus, kami bersyukur. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih buat kasih. Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilanmu
Ini hidup kami Tuhan Yesus. Ini hidup kami Bapa. Pada pagi hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam Tuhan kasih-Mu Tuhan. Jika sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami tetap percaya dimanapun kami berada, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang akan mengurapi kami dengan kuasa yang sama, dengan urapan yang sama. Sehingga pada pagi hari ini, pada saat kami menaikkan setiap pujian kami Tuhan, kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Roh Kudus pun sendiri yang memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersuka cita kepada Allah pada pagi hari ini. Karena kita tahu kita punya Yesus yang begitu luar biasa. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia Allah yang tidak akan pernah berubah. Yo. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam
sangat baik buat kita semua anak-anaknya. Dan kita juga harus percaya, dimanapun kita berada, Allah selalu bersama-sama dengan kita. Biarlah pada pagi hari ini, kita boleh berseru kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak akan sanggup berjalan tanpa Engkau menyertai kami. Kami tidak akan sanggup melangkah Tuhan, tanpa Engkau ada di sisi kami. Biarlah pujian ini akan terus menolong kita, untuk kita dapat lebih terus bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tak sanggup berjalan Tuhan. Ku tak mampu berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ini kerinduan kami Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi kita katakan, bila Engkau tak besertaku, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.
denganku. Shalom, selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi ini kita akan mengadakan ibadah di akhir bulan April. Kita bersyukur kita sudah meninggalkan di kematian Tuhan dan kebangkitan, dan nanti bulan depan kita akan memasuki kenaikan Tuhan. Tapi kita bersyukur pada pagi hari ini kita mengadakan ibadah minggu terakhir di bulan April ini sangat luar biasa. Khususnya kepada saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan kita semua sehat-sehat, walaupun mungkin di luar banyaknya berita-berita yang mungkin berita yang tidak mengenakan, tapi percayalah, kalau kita tetap setia datang kepada Tuhan, saya yakin dan percaya. Karena Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23-25, kalau kita datang ibadah, Tuhan memberkati rotimu, makananmu, dan air minum, menjauhkan penyakit dari tengah-tengah hidup kita. Maka pagi ini saya mengajak seluruh sidang jemaat saya, mari kita tetap percaya, walaupun kita ibadah secara online, tapi tidak mengurangi hikmat kita. Percayalah, mari kita akan berdoa sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Saya ajak berdoa tunduk kepala. Bapa, pada pagi ini kami bersyukur kepadamu, semua kebaikanmu, kemurahanmu, berkatmu, mujizatmu, pertolonganmu, dan kekuatanmu yang engkau berikan kepada kami umat-umatmu, khususnya GBS Sekinah. Kami percaya di mana-mana gerejamu saat ini mengadakan ibadah secara online, tapi kami bersyukur pada pagi ini juga Tuhan kami, GBS Sekinah mengadakan ibadah online ini. Tuhan engkau terus memberkati ibadah pagi hari ini. Hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, tanpa urapamu hamba tidak punya apapun. Maka hamba percaya saat kami melekat kepadamu Bapa, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai setiap langkah hidup kami, anak-anak-Mu, berkati semua yang ada di rumah, yang ada di tempat ini juga Tuhan Engkau urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, yang sepakat katakan amin. Pagi hari ini saya akan membawa judul Jangan Menyerah. Dalam kondisi keadaan seperti hari-hari ini yang kita hadapi pada pagi hari ini, saudara tidak usah khawatir, saudara tidak usah takut. Percayalah apa yang dikatakan Tuhan, kita tidak usah menyerah. Kita bersyukur karena semua ini yang kita hadapi, bukan hanya saudara dan saya, tapi seluruh dunia menghadapi kondisi dengan adanya virus corona ini. Maka pagi ini saya akan mengajak membaca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang 13 begini bunyinya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dianya huruf besar adalah Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus. Segala perkara yang ada di dunia, beban berat masalah yang kita hadapi, kita sanggup menanggung bersama Yesus. Sikap mudah menyerah, patah semangat, putus asa tidak boleh dimiliki oleh orang yang mau hidupnya sukses dan berhasil. Ini tidak boleh. Kalau saudara mau sukses, berhasil, semangat harus kita pegang, dan itu yang menjadi utama bagi orang percaya. Kalau kita punya semangat untuk datang beribadah kepada Tuhan, kita punya semangat untuk selalu berusaha berseru kepada Yesus, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberi kekuatan. Mengapa? Karena sifat demikian adalah hambatan bagi orang yang mau sukses dan berhasil. Sifat itu akan menjadi hambatan bagi saudara yang tidak mau berhasil atau tidak mau sukses. Kalau saudara mau sukses dan berhasil, walaupun kondisi keadaan saat ini mungkin tidak memungkinkan, tapi saudara harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dikatakan minggu kemarin, kalau kita tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam kita bisa berbuah banyak. Nah, di sini membuktikan memang benar. Kalau saudara dan saya tinggal di dalam Yesus, saya yakin dan kita menghadapi permasalahan yang kita hadapi dunia, kita tidak akan menyerah. Orang-orang yang berhasil itu semulanya malah bukan orang yang punya apa-apa, tapi mungkin juga orang bersaja atau tidak memiliki apa-apa, itu boleh dikatakan alias miskin.
Tetapi percayalah, kalau kita punya keinginan yang setia kepada Tuhan dan berusaha, semangat kita menjadikan kekuatan di dalam hidup kita. Utamakan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saudara bersama-sama dengan Tuhan, punya semangat yang sangat luar biasa, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai di dalam hidup saudara. Karena kita tahu, kalau Tuhan hidup di dalam hidup saudara dan saya, semangat itu datangnya dari Tuhan. Memang manusia banyak kelemahan, manusia sering kadang-kala kita lemah. Tubuh ini lemah, tetapi roh kita tidak boleh lemah. Karena roh kita sudah menyatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun satu hal yang sangat memiliki di dalam diri mereka adalah sikap tidak menyerah. Kita tidak mudah menyerah walaupun menghadapi kondisi keadaan saat ini. Kegagalan yang kita alami saat ini, percayalah Tuhan akan mengubah di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan para hamba-hamba Tuhan yang dahulu, para hamba-hamba Tuhan yang di desa-desa, kalau saya dengar sering saya berkomunikasi dengan hamba-hamba Tuhan, mereka merasakan betapa beratnya di tahun-tahun 2020 ini di dalam pelayanan mereka. Karena itu saya mengajak kepada seluruh sidang jemaat saya, supaya kita tetap terus percaya kepada Yesus, bahwa Yesuslah yang memberikan kekuatan dan semangat di dalam setiap kita datang kepada Tuhan. Maka kepada seluruh sidang jemaatku, mari kita akan belajar di dalam firman pada pagi ini. Kehebatan seseorang tidak terletak pada sikap mereka dalam menghadapi hal-hal yang baik pada saat mereka menghadapi hal-hal yang buruk dan kegagalan yang melanda mereka. Ini yang menjadi kekuatan kita. Kita jangan saat kita menghadapi kondisi baik kita semangat, tapi menghadapi kondisi yang tidak baik kita lemah, itu tidak boleh. Kita harus tetap semangat dalam kondisi keadaan apapun, karena semangat itulah menjadi semboyan, menjadi kekuatan kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus. Sikap tidak menyerah adalah pada kita, adalah kita sudah tahu Tuhan Yesus Kristus dengan kuasanya akan menolong kita. Dengan kuasa Tuhan, kita mampu melakukan segala-galanya. Dengan Tuhan, kita mampu berjalan bersama-sama. Dengan Tuhan Yesus, kita juga sanggup melakukan segala perkara yang kita hadapi. Secara manusia, saya pun tidak sanggup menghadapi kondisi saat ini. Tetapi karena Tuhan yang bersama saya, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa, percayalah saya mampu melakukan segala-galanya. Kita akan belajar. Di dalam firman ini ada 3 hal yang kita hadapi untuk tidak menyerah. Yang pertama ialah kita tidak menyerah kalau kita tidak andalkan diri sendiri. Kita tidak akan menyerah kalau kita mengandalkan di sini. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, kita tidak akan menyerah. Apapun yang kita hadapi, saya yakin karena Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Sebagaimana firman di dalam Yohanes 15 ayat 5. Itu jelas, kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada dalam hidup kita. Kita ada kekuatan yang luar biasa. Yang pertama, diri kita terbatas di dalam banyak hal. Hidup kita, manusia itu serba terbatas. Jadi tidak ada kekuatan apapun. Percayalah kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan hidup kita bisa percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita. Karena hidup manusia itu terbatas. Siapa yang ada kekuatan? Tidak ada. Coba kita lihat, kalau kondisi saat ini, dokter, semua profesor tidak mampu menghadapi, dia menyerah. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar menyerahkan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi untuk nantinya. Yang kedua lagi, diri kita tidak mengetahui banyak hal. Hidup kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu, tapi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan mengingatkan. Sebenarnya di dalam kejadian virus corona ini, kalau enggak salah saya bulan Januari, ada seorang ibu cerita sama saya, berkata dia saat berdoa ditunjukkan suatu bola. Nah, bola itu berbentuk merah dan ringi-ringi. Tapi waktu itu saya tidak mengerti apa maksud Tuhan. Ternyata
setelah bulan Januari, Februari, Maret terjadi virus wabah corona, saya baru ingat bahwa ibu ini waktu doa ditunjukkan Tuhan ada virus corona yang terjadi itu sebenarnya memang benar. Sebelum ini kita sudah ditunjukkan tanda-tanda orang yang dekat kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan segala-galanya. Begitu saya ditanyai waktu itu, saya memang juga ngerti apa maksud Tuhan. Begitu bulan Maret, kondisi saat ini saya baru mengerti bahwa itu bukti atau tanda-tanda yang Tuhan berikan karena Tuhan berkuasa. Diri kita tidak tahu apa yang akan datang. Di dalam Amsal 27, kita akan lihat dulu Amsal 27. Kita akan baca dulu Amsal 27. Amsal 27 ayat yang pertama. Amsal 27 ayat yang pertama. Amsal 27 ayat pertama begini bunyinya. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi kita tidak usah memuji diri kita baik, diri kita bagus, diri kita hebat, jangan. Pujilah Tuhan, karena Dia yang punya kehebatan, Dia yang punya segala-galanya. Segalanya ada di dalam tangan Tuhan, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Percayalah, di saat kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan membuat saudara dan saya sukses. Dan kita tidak mudah menyerah, karena Tuhan yang melakukan segala-galanya. Yang kedua selanjutnya, kita tidak menyerah kalau kita berpikir positif. Kita tidak akan menyerah di saat kita berpikir positif. Berpikir yang positif yang bagaimana? Berpikir tentang Yesus Kristus. Kalau kita selalu berpikir semua kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, kita tidak pernah berpikir yang negatif. Kita berpikir positif seperti Yesus katakan. Nah, di situ kita selalu memikirkan bagaimana waktu Tuhan hidup di dalam dunia. Tuhan selalu melakukan yang baik. Tuhan tidak melihat orang yang berdosa langsung dihukum, enggak. Justru Tuhan melihat orang berdosa, Dia ampuni, Dia kuduskan supaya dia layak. Tuhan melihat orang sakit, mereka sembuhkan. Tuhan melihat orang kekurangan, Tuhan menolong. Nah, ini berpikir tentang Yesus Kristus. Kita jangan berpikir tentang hal yang jelek kepada siapapun. Mungkin itu memikirkan gembala yang jelek atau jemaat yang jelek, jangan. Pikirkanlah pikiran saudara seperti pikiran Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau saudara punya pikiran Tuhan Yesus Kristus, saudara akan kuat, saudara akan mampu menghadapi kondisi saat ini. Saudara tidak akan menyerah. Walaupun kondisi ini merasa berat, saya pun sebagai gembala, saya merasakan tahun 2020 ini bagi saya adalah tahun yang paling berat dalam pelayanan saya. Saya memasuki pelayanan yang ke-8 tahun. Tahun ini saya merasa paling berat. Saya tidak mengerti apa yang akan terjadi nantinya. Untuk tahun 2021, walaupun saat ini 2020 baru berjalan 4 bulan, ya, mau masuk nanti minggu depan, akan masuk di minggu pertama di bulan Mei. Tetapi rasanya sudah berat, saudara sekalian. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, saya yakin dan percaya, karena Yesus selalu berkata, jangan takut, karena Tuhan memegang hidup saudara. Tuhan memegang dengan tangan kanannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Yesaya 41 ayat 10 jelas. Kalau saya tidak dipegang oleh Tuhan, tidak mungkin saya bisa sampai saat ini menghadapi kondisi saat ini. Saya hanya percaya, walaupun mungkin banyak orang yang menentang kita, tapi percayalah, Tuhan yang memegang, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan akan memberi kemenangan. Karena Tuhan memegang dengan tangan kanannya, disitulah kekuatan kita. Maka kita terus bersyukur kepada Tuhan. Berpikiran positif bertujuan untuk kepentingan Tuhan Yesus. Kita berpikir pikiran positif untuk kepentingan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Bukan untuk pribadi saya, bukan untuk pribadi siapapun, tapi berpikir yang baik untuk pelayanan Tuhan, untuk melebarkan kerajaan surga. Ini yang utama, yang kedua. Kita harus berpikir di dalam setiap pelayanan kita, saudara jangan berpikir bahwa pelayanan untuk menyenangkan gembala, menyenangkan, tapi senangkanlah Tuhan. Setiap pelayanan saudara sekecil apapun,
yang saudara lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Saya yakin dan percaya di dalam setiap pelayanan saudara, mungkin melalui doa, melalui apa kunjungan saudara lakukan, itu adalah untuk Tuhan. Karena saya tahu, semua apa yang saudara lakukan di dalam firman Tuhan, lakukanlah untuk Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, kepada siapapun yang saudara lakukan, itulah lakukan untuk Tuhan, bukan untuk kita. Coba kita lihat dulu, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita lihat di dalam Roma 12. Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Begini bunyinya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah ini jelas. Jadi saudara nggak usah berpikir yang tinggi-tinggi, yang muluk-muluk. Yang ada saat ini, sekecil apapun, apa yang sudah lakukan, pikirkanlah dengan baik-baik, dengan ketulusan, ikhlas, dengan hati yang tulus, dengan keikhlasan, ini yang kita butuhkan. Kondisi saat ini kita tidak usah menyalahkan siapapun, kita semua sama-sama. Kalau ini semua bisa berlaku ibadah-ibadah online melalui yang sekolah minggu, melalui doa Jumat, kaum pria, kaum muda-mudi, ibadah online tiap minggu, ini semua syukuri saja. Kita tidak usah mencari sini itu enggak. Saya hanya percaya apa yang kita lakukan karena semua untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan yang mengendaki, saya yakin dan percaya itu pasti akan terjadi yang terbaik. Yang ketiga lagi yaitu kita tidak menyerah kalau kita andalkan Tuhan Yesus. Kita tidak akan menyerah kalau kita andalkan Tuhan Yesus Kristus. Yang di dalam Yohanes 15 ayat 5 yang saya sampaikan kemarin. Di saat kita mengandalkan Tuhan, kita pasti tidak akan menyerah. Tapi kalau kita mengandalkan diri kita, kalau manusia itu terbatas, saudara. Kekuatan manusia terbatas, kepandaian manusia terbatas. Tapi kalau Tuhan tidak ada batasnya, Tuhan yang berkuasa, segala-galanya ada di dalam Tuhan. Apa yang tidak ada? Coba saudara pikir, kekuatan, kesehatan, berkat, mujizat, itu semua ada di dalam Tuhan. Tinggal saudara bagaimana meminta ini semua kepada Tuhan. Makanya saya selalu mengajarkan, carilah dulu kerajaan dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Kalau saudara setia mencari Tuhan, janji Tuhan itu akan digenapi dan diberikan kepada orang yang taat dan setia mencari hadirat Tuhan. Kita harus andalkan Tuhan karena hanya Dia yang dapat karena meratakan jalan-jalan kita. Hanya Yesus yang dapat meratakan jalan-jalan kita, hidup kita, tujuan apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Tapi saya yakin dan percaya melalui firman pada pagi hari ini, melalui renungan secara online pagi hari ini, mari kita jangan menyerah menghadapi masalah ini. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah menyertai saudara. Tuhan Yesus Kristus sudah memberkati saudara. Tuhan Yesus Kristus sudah melakukan segala sesuatu untuk saudara dan untuk gerejanya, untuk umatnya yang disayangi. Karena itu saya bersyukur pada pagi hari ini kita bisa melakukan ibadah secara online, tetapi bukan masalah saudara ketemu saya atau siapapun, tapi yang kita utamakan, kita harus belajar percaya, mendengar dan melakukan, maka hidup kita akan bahagia. Karena firman Tuhan yang jelas, kalau kita mendengar tidak melakukan, hidup kita tidak akan bahagia. Tapi kalau saudara pagi ini mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan, saudara melakukan, jangan menyerah. Saudara melakukan, saudara pasti hidup saudara akan berhasil dan berbuah banyak. Terima kasih pagi ini yang bisa kami sampaikan. Untuk mengakhiri firman Tuhan, saya akan mengajak jemaat untuk bertunduk dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau sudah memberkati hamba-Mu, Engkau sudah mengurapi hamba-Mu, Engkau sudah berkati juga sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kiranya Roh Kudus terus menuntun kami anak-anak-Mu,
khususnya hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat UGBS Sekinah. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akan doa syafaat. Bapak, kami menyerahkan bangsa dan negara ini, apapun yang kami hadapi untuk bangsa ini, kami mohon belas kasih-Mu. Tolong Bapak berkati para pemimpin-pemimpin bangsa, dari pemimpin tertinggi yang terendah, memberkati Kota Malang dimanapun kami tinggal, berkati wali kota, permasalahan-permasalahan yang kami hadapi di Kota Malang. Kami mohon urapan-Mu dan kuasa-Mu Bapak. Kami terus berdoa juga untuk para dokter, para perawat-perawat yang merawat orang-orang yang kena virus corona ini Bapak. Kiranya Roh Kudus berikan mereka kekuatan, kemampuan, berkati keluarga yang ditinggalkan, mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak yang dia tinggalkan karena mereka punya tanggung jawab untuk merawat orang-orang yang kena virus. Kiranya juga Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, virus corona ini supaya cepat berlalu dari Indonesia. Kami tengking, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kehidupan ekonomi kami berjalan seperti semula. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu tidak ada barang mustahil. Terima kasih Bapak. Kami terus mensyukuri semua berkat pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu. Kau memberkati juga anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan April ini Bapak. Dari tanggal 1 sampai akhir April nanti. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Kalau Engkau sudah menambahkan 1 tahun umur anak-anak-Mu Tuhan, Engkau juga akan menambahkan kesetiaan mereka untuk datang mencari, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, sudah memberkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan firman pada pagi ini, yang di rumah maupun yang di tempat syuting ini Tuhan, kami mohon urapan-Mu dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, berkati sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah teologi juga yang ada. Memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu perpuluhan persembahan di dalam bulan April. Dari tanggal 1 April sampai akhir nanti, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan penuh pertolongan. Engkau berjanji dan berfirman, barang siapa mengembalikan milik-Mu Bapak, Engkau akan bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat kasih sayang, pertolongan, damai, sukacita, pengurapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai pagi ini sampai kekal selama-lama. Berkat Abraham, Ishak, Yakub turun dalam hidup rumah tangga saudara. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus sendiri menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai, sukacita, ketentraman dalam hidup rumah tangga mulai pagi ini sampai kekal selama. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat-Mu dan mujizat-Mu yang sepakat katakan amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita boleh bersyukur dan berterima kasih pada Allah kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.